Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu pagi yang cerah, kota Baghdad mendadak gaduh. Sebuah kabar mengejutkan menyebar begitu cepat seperti api yang menjalar ke tumpukan jerami. Abu Nawas murtad, Abu Nawas murtad. Begitulah yang terdengar dari mulut ke mulut, mulai dari pasar, masjid hingga ke rumah-rumah. Para pedagang yang biasanya riuh berteriak menawarkan barang kini justru sibuk membicarakan isu tersebut. Tidak mungkin, bukankah Abu Nawas itu orang yang alim dan cerdik? Seru seorang pedagang roti. Barangkali selama ini dia hanya berpura-pura, sahut seseorang yang sirik kepada Abu Nawas. Dan tak butuh waktu lama, kabar itu sampai ke telinga Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Baginda Raja yang mengenal baik kelakuan Abu Nawas merasa ada sesuatu yang janggal. Baginya tidak mungkin Abu Nawas benar-benar murtad. Namun demi ketenangan rakyatnya, Baginda Raja memutuskan memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba di istana, suasana begitu tegang. Para menteri dan penasihat kerajaan sudah berkumpul menatap Abu Nawas dengan penuh curiga. Beberapa di antara mereka berbisik-bisik di sudut ruangan, sementara prajurit menjaga pintu dengan ekspresi yang serius. Baginda Raja Harun ar-Rasyid yang duduk di singgasananya langsung menatap tajam sahabatnya itu. Abu Nawas, ujar Baginda Raja dengan nada berat. Aku mendengar kabar yang membuatku terkejut. Katanya kamu murtad. Apa itu benar? Dengan wajah yang santai seperti biasa, Abu Nawas mengangguk pelan. Iya, benar Paduka. Ruangan sontak riuh. Beberapa penasihat menjerit. Astagfirullah. Seorang menteri bahkan memukul mejanya sambil berseru. Ini penghinaan, tangkap saja dia Paduka. Namun Baginda Raja yang jauh lebih bijak hanya menatap Abu Nawas dalam-dalam. Ia tahu pasti ada sesuatu di balik jawaban itu. Jelaskan maksudmu Abu Nawas, pinta Baginda Raja dengan tenang. Abu Nawas pun menarik nafas panjang, kemudian menjawab dengan suara lantang yang menggema di seluruh ruangan. Bukankah murtad itu berarti berpindah keyakinan? Baginda Raja mengangguk. Ya benar, tapi berpindah keyakinan seperti apa yang kau maksud Abu Nawas? Abu Nawas pun hanya tersenyum kecil, lalu ia berkata, begini Paduka, selama ini tanpa kusadari, aku terlalu percaya pada kekuatan uang, kedudukan dan ketenaran Paduka. Aku pikir itu semua bisa menyelamatkanku dari masalah. Namun kemarin aku sadar bahwa keyakinanku itu salah Paduka. Ya makanya aku murtad. Aku meninggalkan keyakinan yang salah itu dan kembali percaya sepenuhnya hanya kepada Allah. Bukankah itu juga berpindah keyakinan Paduka, dari yang salah menuju yang benar? Suasana langsung hening. Kata-kata Abu Nawas seperti petir yang menyambar pikiran mereka. Bahkan penasihat kerajaan yang tadinya ribut kini hanya bisa menunduk malu. Beberapa menteri tampak saling pandang, seakan baru saja ditampar kenyataan. Namun di tengah keheningan itu, seorang menteri yang dikenal iri dengan Abu Nawas berteriak. Paduka, ini hanya akal-akalan Abu Nawas. Dia selalu membuat kegaduhan dan mencari perhatian Paduka. Lihat saja, karena ulahnya seluruh rakyat geger. Abu Nawas pun menatap menteri itu sambil tersenyum dengan penuh arti. Tuan Menteri, katanya, apakah salah jika seseorang ingin menyadarkan orang lain dengan cara yang berbeda? Kadang pesan besar itu butuh kejutan agar terdengar. Lebih baik membuat rakyat geger karena diingatkan daripada tenang tapi lupa pada Tuhan. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun tertawa terbahak-bahak. Tawa itu memenuhi ruangan, membuat suasana yang tadinya tegang mencair seketika. Abu Nawas, kamu memang cerdik. Kamu membuat satu kota heboh hanya untuk mengajarkan pesan bahwa kita harus kembali kepada Allah. Para menteri dan penasehat akhirnya ikut tertawa kecil, meski ada yang tampak tersipu malu. Bahkan menteri yang tadi berteriak pun hanya bisa menggerutu pelan. Dan keesokan harinya, kabar tentang penjelasan Abu Nawas menyebar lebih cepat daripada isu sebelumnya. Di pasar, para pedagang mulai membicarakannya dengan nada kagum. Aku pikir Abu Nawas benar-benar murtad. Ternyata dia hanya ingin menyadarkan kita, ujar seorang pedagang sayur. Memang ya, kita sering lupa bahwa uang dan kedudukan itu cuma titipan. Abu Nawas selalu punya cara unik untuk membuat kita ingat, sahut kawannya sambil tersenyum.
Dan di dalam masjid, para ulama pun memuji kebijaksanaan Abu Nawas. Mereka kagum bagaimana pria itu bisa mengemas pelajaran penting dengan cara yang sederhana namun mengena. Dan sementara itu, Abu Nawas duduk santai di halaman rumahnya, ditemani secangkir teh hangat. Seorang sahabatnya datang dan bertanya, "Abu Nawas, kenapa kamu suka membuat keributan seperti itu?" Abu Nawas pun tersenyum. "Kadang jika kita berbicara biasa-biasa saja, orang tidak akan mendengar. Tapi jika kita membuat mereka terkejut, barulah mereka sadar. Begitulah manusia, suka lupa kalau tidak diingatkan dengan cara yang berbeda." Sahabatnya pun hanya tertawa dan menggeleng-gelengkan kepala. "Kamu ini memang ada rasa aja, Abu Nawas. Tapi aku akui, caramu selalu berhasil." Dari kejauhan pun terdengar suara anak-anak yang berlarian sambil berseru, "Abu Nawas memang hebat, Abu Nawas memang cerdik." Abu Nawas hanya tersenyum sambil menatap langit biru. Dalam hatinya ia berharap semoga apa yang ia lakukan bisa membawa kebaikan bagi semua orang. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja bersama para pengawalnya berkeliling kota Baghdad untuk melihat keadaan rakyatnya. Saat itu ia menyadari masih banyak rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Baginda Raja lalu membagikan bantuan kepada mereka satu persatu. Ketika sedang memberikan bantuan, tiba-tiba datang seorang pengemis tua yang buta menghampirinya. "Ampun Paduka yang mulia, saya ini miskin dan juga buta Paduka. Mohon berilah saya bantuan Paduka," ujar si pengemis sambil meraba-raba dengan tongkatnya. Melihat keadaan si pengemis tua, hati Baginda Raja pun terenyuh. "Ini kek, saya kasih uang dan makanan. Kalau butuh sesuatu lagi, datanglah ke istana kek," ujar Baginda Raja dengan penuh belas kasih. Setelah selesai membagikan bantuan, Baginda Raja kembali ke istana dan berkumpul bersama para menterinya. "Saya masih teringat kakek buta tadi. Saya merasa sangat kasihan kepadanya. Coba kalian cari tahu, masihkah ada rakyatku yang miskin dan buta selain dia?" perintah Baginda Raja. Salah satu menteri berdiri dan menjawab, "Ampun Paduka yang mulia, saya sudah memeriksa, dan alhamdulillah hanya ada satu, yaitu kakek buta yang sudah Paduka jumpai itu." Baginda Raja merasa lega mendengar laporan itu. Namun tiba-tiba ia mendapatkan ide iseng untuk menguji kecerdikan Abu Nawas. Ia pun memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, salah satu prajurit berkata, "Tuan Abu, Anda diperintahkan menghadap Baginda Raja sekarang juga. Katanya ada tugas yang penting untuk Anda, Tuan Abu." Tanpa membuang waktu, Abu Nawas pun segera berangkat ke istana. Sesampainya di sana, Baginda Raja langsung menyambutnya. "Kemarilah Abu Nawas," ujar Baginda Raja. "Aku ada tugas untukmu. Kalau berhasil, aku akan memberikan hadiah kepadamu, Abu Nawas." "Ampun Paduka, kalau boleh tahu tugas apakah itu?" tanya Abu Nawas. "Besok, kamu harus membawa 100 orang yang matanya buta ke hadapanku," titah Baginda Raja sambil tersenyum. Abu Nawas terkejut. Ia tahu ini adalah tugas yang tidak masuk akal. "Setauku di kota Baghdad ini hanya ada satu orang yang buta. Kakek tua yang jadi pengemis itu," pikir Abu Nawas. Namun karena tak ingin mengecewakan Baginda Raja, ia akhirnya menerima tugas itu. Di rumah, Abu Nawas memutar otak untuk menyelesaikan tugas tersebut. Setelah berpikir keras, matanya tertuju pada sebuah handuk miliknya. Mendadak ide brilian muncul di benaknya. Abu Nawas tersenyum lebar. Dan keesokan harinya, Abu Nawas melilitkan handuk di kepalanya seperti sorban dan mulai berjalan melewati pasar. Penampilannya yang aneh itu tentu saja mengundang gelak tawa. "Hei Abu Nawas, apa yang kau pakai itu?" tanya seseorang sambil tertawa. "Apa kamu sudah gila Abu Nawas? Handuk kau dipakai di kepala," sahut yang lain. Namun Abu Nawas hanya tersenyum dan menjawab, "Kamu mau hadiah? Ikutlah aku ke istana." Karena tergiur hadiah, beberapa orang langsung setuju ikut dengannya. Begitu seterusnya. Setiap orang yang menertawakannya, ia ajak untuk ikut ke istana dengan iming-iming hadiah. Hingga akhirnya terkumpullah 99 orang yang mengikuti Abu Nawas.
Sesampainya di istana, Abu Nawas langsung menghadap Baginda Raja. Baginda Raja yang melihat Abu Nawas dengan handuk meliliti kepalanya langsung tertawa terpinggal-pinggal. "Abu Nawas, apa yang kau pakai itu?" tanya Baginda Raja sambil tertawa. Abu Nawas pun hanya tersenyum tenang. "Ampun Paduka, saya sudah menyelesaikan tugas Paduka. 100 orang buta yang Paduka minta sudah berkumpul di halaman istana," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun bingung. Bagaimana bisa ada 100 orang buta? Bukankah hanya ada 1 orang buta di negeri ini, Abu Nawas? Tanyanya penasaran. "Silakan Paduka lihat sendiri," jawab Abu Nawas santai. Baginda Raja segera menemui mereka. Namun ternyata semua orang itu sehat dan bisa melihat. Dengan heran Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas. "Abu Nawas, mereka itu matanya normal. Mengapa kamu anggap mereka itu buta?" Dengan tenang Abu Nawas pun menjawab. "Ampun Paduka, saat mereka melihat saya, semuanya bertanya, 'Hei Abu Nawas, apa yang kau pakai itu?' Padahal sudah jelas saya memakai handuk. Nah, karena mereka tidak bisa melihat yang jelas di depan mata, maka saya anggap mereka itu buta Paduka." Baginda Raja pun tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. "Tapi Abu Nawas, mereka itu kan cuma ada 99. Aku kan memerintahkanmu untuk mengumpulkan 100 orang buta." Nah, coba Paduka ingat-ingat. Tadi kan Paduka juga menanyakan hal yang sama. Jadi, Paduka termasuk salah satu dari mereka. Maka kenapa 100 orang buta Paduka? Jawab Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Baginda Raja semakin terhibur dengan kecerdikan Abu Nawas. Ia pun memberikan hadiah uang yang banyak kepada Abu Nawas, yang kemudian sebagian besarnya ia bagikan kepada orang-orang yang ikut bersamanya. Kisah selanjutnya. Walaupun tawaran menjadi pejabat istana oleh Baginda Raja Harun ar-Rasyid, Abu Nawas tolak semua. Tapi hal itu tidak mengurangi rutinitas Abu Nawas datang ke istana. Ia secara tidak resmi sudah menjadi penasehat Baginda Raja, memberikan masukan-masukan, menyelesaikan berbagai masalah, atau hanya sekedar bercanda tawa dengan Baginda Raja. Dan tak jarang pula, Abu Nawas pulang dengan membawa berbagai macam hadiah dari Baginda Raja. Terkadang berupa makanan kesukaan Abu Nawas. Tak jarang pula Abu Nawas mendapatkan beberapa koin emas. Ternyata kedekatan Abu Nawas dengan Baginda Raja itu membuat iri salah satu menteri istana. Tapi tak mungkin bagi sang menteri menunjukkan kebenciannya langsung di hadapan Abu Nawas. Karena ia tahu Abu Nawas adalah ring satunya Baginda Raja. Bisa-bisa malah ia nanti yang dipecat dari kedudukannya sebagai menteri. Karena hal itulah, sang menteri lebih memilih menyebarkan fitnah tentang Abu Nawas. Ia memberitahu semua orang yang ditemuinya bahwa saat itu Abu Nawas mempunyai peliharaan jin. Ia meminta mereka untuk menyimpan uangnya dengan hati-hati, karena jin peliharaan Abu Nawas dapat mengambil uang mereka secara diam-diam dan sangat mudah. Rumor itu menyebar dengan cepat. Selama kurang lebih seminggu, Abu Nawas berusaha mencari tahu siapa si penyebar fitnah itu. Dia hanya bisa tersenyum ketika tahu bahwa pemfitnah itu adalah Tuan Menteri, yang setiap harinya ia bertemu dengannya. Bahkan tak jarang Abu Nawas bercanda dengannya. Ternyata ombak yang selama ini dianggap tenang, adem ayem, malah justru berusaha menenggelamkannya. Setelah beberapa hari memikirkan solusi, akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang sangat brilian. Alih-alih melawannya, Abu Nawas justru mengikuti permainan si menteri itu. Justru seperti inilah senjata yang paling ampuh untuk memberi pelajaran kepada si pengganggu. Abu Nawas kemudian mengeluarkan lampu tuan dari ruang penyimpanannya. Dia meniup debunya lalu berjalan ke ruang tamu. Dia berpura-pura mempunyai lampu Aladin. Setiap kali ada orang yang lewat di rumahnya, Abu Nawas mengusap lembut lampu di ruang tamu. Lalu dia menjatuhkan beberapa koin. Tak lama kemudian, cerita baru tentang lampu Aladin Abu Nawas tersebar luas.
Si menteri pun mendengar cerita ini. Awalnya dia nggak percaya. Hari demi hari, semakin banyak orang yang membicarakan lampu Aladin Abu Nawas. Si menteri yang semakin penasaran mencoba mencari tahu kebenarannya dengan langsung mendatangi Abu Nawas. Bahkan Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun mendengar kabar tersebut. Baginda juga sangat tertarik dengan berita tersebut. Ia berusaha memanggil Abu Nawas ke istana. Namun utusan Baginda Raja selalu kembali tanpa hasil. Mereka selalu mengatakan bahwa Abu Nawas sedang tidak ada di rumah, atau sedang sibuk sekali dengan tamu-tamunya yang ingin melihat lampu ajaibnya itu. Maka Baginda Raja memutuskan untuk langsung pergi ke rumah Abu Nawas. Suatu hari, pagi-pagi sekali, si menteri berjalan sendirian menuju rumah Abu Nawas. Ia ingin tiba di rumah Abu Nawas sebelum orang lain tiba. Dengan begitu, dia bisa membujuk Abu Nawas untuk mengizinkannya menggosok lampu Aladin. "Aku dengar kamu mempunyai lampu Aladin. Benar itu Abu Nawas?" tanya Tuan Menteri begitu menemui Abu Nawas di rumahnya. Abu Nawas tersenyum dan kemudian menjawab, "Benar Tuan Menteri, aku menemukannya beberapa minggu yang lalu." "Wah, hebat kamu Abu Nawas. Orang-orang juga bilang kalau kamu menggosoknya 3 kali, kamu akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan." Lanjut sang menteri semakin penasaran. Abu Nawas kembali hanya menanggapinya dengan tersenyum. "Boleh aku lihat lampunya Abu Nawas?" tanya si menteri. "Oh tentu Tuan," jawab Abu Nawas. Dia berdiri dan masuk ke sebuah ruangan. Sesaat kemudian Abu Nawas muncul dengan sebuah lampu tua di tangan kanannya. Si menteri bangkit dari tempat duduknya dan mengulurkan tangannya untuk mengambil lampu ajaib itu. Namun Abu Nawas segera menyembunyikan lampu itu di belakang punggungnya. "Jangan Tuan, nggak ada orang yang boleh menyentuh lampu ini kecuali aku," kata Abu Nawas. Si menteri terus saja melihat ke arah lampu itu. Matanya terbuka lebar. Dia terlihat sangat tertarik dengan jimat baru Abu Nawas itu. "Kalau hanya menyentuhnya, bolehlah Abu Nawas. Nanti aku beri kamu uang yang banyak," pinta si menteri agak merengek. "Waduh, jangan Tuan. Kalau Anda menyentuh atau menggosoknya, Anda nanti akan mendapat lebih banyak daripada yang Anda berikan padaku," kata Abu Nawas. Keheningan cukup lama, hanya diisi tatapan heran si menteri ke lampu Aladin. Melihat si menteri sudah masuk perangkapnya, Abu Nawas kemudian melanjutkan aksinya. "Baiklah Tuan, Anda boleh menyentuh lampu ini, tapi Anda harus melakukan apa yang aku perintahkan." "Siap Abu Nawas, apa yang harus aku lakukan?" tanya si menteri. "Jangan bilang ke siapapun kalau Anda telah menyentuh lampunya. Kalau tidak, jin itu akan marah padaku. Terus kalau ada yang datang, Anda harus bersembunyi," jelas Abu Nawas. Si menteri mengangguk tanda setuju. Abu Nawas kemudian menyerahkan lampu itu kepada si menteri. Tak selang lama mereka mendengar sepasang langkah kaki mendekat. Mereka berdua melihat keluar. Ternyata itu adalah suara langkah Baginda Raja Harun ar-Rasyid. "Cepat Tuan, sembunyi di bawah meja itu," perintah Abu Nawas kepada si menteri. Tuan Menteri langsung bersembunyi di bawah meja dengan membawa lampu Aladin di tangannya. Sesaat kemudian Baginda Raja masuk ke dalam rumah. "Abu Nawas, aku mendengar 2 cerita menarik tentangmu," kata Baginda Raja tanpa basa-basi. "Ampun Paduka yang mulia, cerita tentang apa itu?" tanya Abu Nawas. "Yang pertama, orang-orang bilang kamu punya jin yang mencuri uang mereka. Terus yang kedua, mereka juga bilang kamu punya lampu Aladin. Yang benar yang mana?" tanya Baginda Raja. "Paduka, sebenarnya kedua cerita itu nggak ada yang benar," jawab Abu Nawas. "Tapi rumor ini sudah menyebar luas ke seluruh negeri Abu Nawas. Kamu jangan menyembunyikan sesuatu dariku," kata Baginda Raja dengan tegas. "Ampun Paduka, sebenarnya saya ingin menceritakan kebenaran ini kepada Paduka beberapa hari yang lalu," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Kok kamu malah tersenyum Abu Nawas?" tanya Baginda Raja heran. "Ya sesuai yang Paduka ceritakan tadi, aku punya lampunya dan juga mungkin aku punya jinnya," jawab Abu Nawas cepat.
Maksudmu gimana Abu Nawas? Tanya Raja Harun tampak bingung. Abu Nawas segera menarik taplak meja. Raja Harun Ar-Rasyid melihat Tuan Menteri sedang memegangi lampu, bersembunyi di bawah meja. Ini Paduka, jin dan lampunya yang Paduka tanyakan tadi, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Loh, itu menteriku Abu Nawas, kata Raja Harun Ar-Rasyid bertambah bingung. Ya memang Paduka, orang inilah yang membuat cerita palsu tentang saya. Orang ini yang menceritakan kepada orang-orang bahwa aku mempunyai jin pencuri. Ya, lalu aku buat cerita lagi tentang lampu Aladin untuk menjegalnya, jelas Abu Nawas. Raja Harun Ar-Rasyid tak kuasa menahan tawa melihat menterinya ngumpet di bawah meja memeluk lampu dengan wajah bingung. Mengetahui dirinya dijebak oleh Abu Nawas, sang menteri merasa sangat kesal. Dia keluar dari tempat persembunyiannya dan menjatuhkan lampu itu ke lantai. 4 pengawal raja yang sedari tadi mendampinginya pun ikut menertawakannya. Kisah selanjutnya. Kisah kecerdikan Abu Nawas dalam mengungkap kasus jubah misterius ini bermula ketika Baginda Raja terlihat sangat gembira karena beberapa hari lagi seluruh rakyat akan menyambut hari jadi kerajaan. Akan tetapi Baginda Raja masih kebingungan jubah kebesaran mana yang akan ia kenakan. Perdana Menteri yang melihat kebingungan rajanya itu berkata, "Paduka yang mulia, jubah Paduka memang masih bagus-bagus dan indah. Tapi kalau menurut hamba, Paduka buat jubah yang baru saja. Karena kan nanti adalah hari yang istimewa Paduka." Ternyata saran dari Perdana Menteri itu disambut baik oleh Baginda Raja. "Betul juga katamu, tapi buatkan saya jubah yang paling indah," titah Baginda Raja. "Bagaimana kalau kita buat sayembara saja Paduka?" usul Perdana Menteri. "Boleh, terserah kamu itu. Pokoknya urusan ini aku serahkan padamu," balas Baginda Raja. Maka Perdana Menteri segera berkeliling kota dan mengumumkan sayembara tersebut, di mana isi sayembaranya adalah barang siapa yang bisa membuatkan jubah paling bagus untuk Baginda Raja akan diberikan hadiah yang besar. Pada keesokan harinya setelah pengumuman, datang 2 orang ke istana. Di hadapan Baginda Raja, mereka mengaku sebagai penjahit yang profesional. Mereka juga mengaku bahwa pelanggannya hanyalah dari kalangan raja-raja. Karena penampilannya mereka meyakinkan, Baginda Raja tertarik dan mempercayainya. "Ya sudah, sekarang coba kasih tahu aku, jubah model apa yang akan kalian buat untukku?" tanya Baginda Raja. "Kami akan membuat jubah dari benang emas Paduka. Pasti penampilan Paduka nanti akan terlihat kemilu dan berwibawa," jawab kedua orang itu. "Wah, menarik sekali. Ini pasti akan menjadi jubah terbaik yang pernah aku miliki," gumam Baginda Raja sambil membayangkan jubah emas. "Baiklah, apa saja yang kau butuhkan?" tanya Baginda Raja. "Kami butuh 5 kantong emas Paduka. Nanti emas-emasnya akan kami pintal menjadi benang untuk membuat jubah," jawab mereka. Baginda Raja pun menyetujuinya dan menyiapkan kamar untuk mereka. Setelah 2 hari berlalu, Baginda Raja sudah tak sabar ingin melihat jubah emasnya. Kemudian ia memerintahkan Perdana Menteri untuk menemui 2 orang tersebut. "Coba kau periksa, apakah jubahku sudah jadi atau belum? Aku ingin tahu bagaimana hasilnya," titah Baginda Raja. Dengan sigap, Perdana Menteri segera menuju kamar tempat kedua orang itu menginap. "Bagaimana? Apakah jubah Baginda Raja sudah selesai dibuat?" tanya Perdana Menteri. "Ini jubahnya Tuan Menteri. Bagaimana menurut Anda?" kata mereka sambil menunjukkan ke arah lemari yang kosong. Perdana Menteri hanya terdiam. "Mana jubahnya? Aku nggak melihat apapun," batin Perdana Menteri. "Wahai Tuan Menteri, sebagai seorang yang bijaksana, Anda pasti bisa melihat jubah yang sangat indah ini, Tuan,"
kata mereka dengan ekspresi meyakinkan. Namun Perdana Menteri masih kebingungan. Ia tidak melihat ada jubah tergantung di dalam lemari. Ia pun hanya menganggukkan kepala dan segera menemui Baginda Raja. "Bagaimana jubah baruku?" tanya Baginda Raja penasaran. "Kalau ini lebih baik Paduka lihat sendiri, biar Paduka yang menilai," jawab Perdana Menteri dengan gugup. Karena penasaran, Baginda Raja segera menemui kedua orang tersebut. Saat Baginda Raja menanyakan jubahnya, mereka pun menjawab hal yang sama. "Lihatlah Paduka yang mulia, jubahnya sangat indah dan menawan. Sebagai seorang raja yang bijaksana, tentu Paduka bisa melihatnya." Hal ini membuat Baginda Raja juga kebingungan. Pasalnya ia tak melihat ada jubah yang tergantung di dalam lemari. Kemudian Baginda Raja menoleh ke arah Perdana Menteri untuk meminta pendapatnya. Perdana Menteri pun hanya menganggukkan kepala dan mengatakan jubah tersebut sangat indah. "Wahai Paduka yang mulia, berhubung jubahnya sudah jadi, apakah Paduka bersedia memakai jubah ini?" tanya mereka. Dengan masih dalam keadaan bingung, Baginda Raja pun melepaskan pakaiannya. Sementara kedua orang itu membantu mengenakan jubahnya. Ketika Baginda Raja melihat ke arah cermin, ia sama sekali tidak melihat jubah barunya. Namun ia berpura-pura percaya bahwa jubah tersebut berada dan melekat pada tubuhnya. Karena ia tak mau dianggap sebagai raja yang tak bijaksana. Setelah pekerjaannya dianggap selesai, kedua orang itu pun pamit pulang dengan membawa hadiah dari sayembara, ditambah 5 kantong emas yang katanya akan mereka buat menjadi jubah emas. Dan pada keesokan harinya, datanglah Abu Nawas ke istana. Baginda Raja pun menyambut Abu Nawas dengan mengenakan jubah barunya. Seketika Abu Nawas terkejut melihatnya. "Wahai Paduka yang mulia, kenapa Paduka telanjang?" kata Abu Nawas. "Apa kau bilang Abu Nawas? Ini loh jubah emas terbaikku. Jubah ini dibuat oleh penjahit profesional," bentak Baginda Raja. "Memang siapa penjahitnya Paduka? Paduka mengenalnya?" tanya Abu Nawas. "Ya tidak sih, tapi dari pengakuannya mereka berdua sering membuatkan jubah untuk para raja-raja," jawab Baginda Raja. Mengetahui rajanya telah tertipu, Abu Nawas tak tinggal diam. "Begini Paduka yang mulia, demi kebaikan Paduka, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Paduka itu telah ditipu oleh mereka," tutur Abu Nawas. Perkataan Abu Nawas ini membuat Baginda Raja tersadar, karena sebenarnya memang Baginda Raja juga tidak melihat jubah yang ia kenakan. Ia kemudian bertanya kepada Perdana Menteri, Menteri, katakan yang sejujurnya. Apa kau melihat jubah yang aku kenakan?" Dengan penuh ketakutan, Perdana Menteri itu menjawab, "Ampun Paduka yang mulia, sebenarnya hamba juga tidak melihatnya. Tapi karena hamba takut dianggap sebagai menteri yang tidak bijaksana, terpaksa hamba bohong Paduka." Kurang ajar. Kedua orang asing itu telah menipuku. Mereka juga membawa lari 5 kantong emas, gerutu Baginda Raja. "Tenang Paduka, jangan khawatir. Hamba punya sebuah ide untuk menangkap kedua penipu itu," kata Abu Nawas. "Beritahu aku Abu Nawas. Aku ingin mereka ditangkap dan dipenggal kepalanya," balas Baginda Raja tak sabar. "Sebelumnya, apakah Paduka punya jubah dengan warna keemasan?" tanya Abu Nawas. "Iya, aku punya. Kebetulan juga belum pernah aku pakai itu," jawab Baginda Raja. "Bagus. Nanti pas hari jadi kerajaan, Paduka kenakan jubah tersebut untuk berkeliling kota. Dan saya akan tempatkan beberapa orang di setiap sudut jalanan kota. Ketika orang-orang saya bertanya kepada Paduka, jawab saja kalau itu adalah jubah buatan 2 orang asing. Dan Paduka berpura-pura ingin memberinya hadiah tambahan," jelas Abu Nawas. Dan singkat cerita, hari yang ditentukan pun tiba. Dengan tampilan penuh berwibawa, Baginda Raja dan rombongannya berkeliling kota dengan mengenakan jubah warna emasnya. Masyarakat pun berbondong-bondong melihat pawai tersebut. Kala itu suasana kota Baghdad sangat ramai dan meriah.
Seperti yang telah direncanakan ketika Baginda Raja melewati sudut kota, beberapa orang suruhan Abu Nawas berteriak kepada Baginda Raja, "Wahai Paduka, jubah Paduka indah sekali." Baginda Raja pun membalas, "Iya, ini adalah jubah buatan 2 orang asing, dan saya ingin memberinya hadiah tambahan," kata Baginda Raja dengan bangganya. Begitulah seterusnya, setiap melewati sudut jalanan kota, Baginda Raja membalas dengan perkataan yang sama. Rupanya ide Abu Nawas ini membuahkan hasil. Kedua penipu yang kebetulan ikut melihat mendengar perkataan Baginda Raja. "Apa mungkin jubah itu benar-benar ada?" tanya si penipu kepada kawannya. "Ya, kau lihat sendiri kan, Raja juga telah memakainya," jawab kawannya. "Dah gini aja, gak usah mikirin jubahnya. Besok kita ke istana dan minta hadiah tambahan. Lumayan buat beli bakso," kata si penipu. Dan pada keesokan harinya, kedua penipu ini segera mendatangi istana dengan wajah penuh kegembiraan. Namun setelah mereka menghadap Baginda Raja, kedua penipu ini langsung ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Harapan membeli bakso pun sirna. Terlepas apakah ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, sebagai seorang yang beriman, sudah seharusnya kita jangan sampai hanya karena takut kehilangan sebutan, akhirnya membenarkan sesuatu yang salah dan menghalalkan sesuatu yang haram. Semoga bermanfaat dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.